Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, tentunya kita kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang diberikan kita, termasuk nikmat baik secara lahir maupun secara batin tentunya. Dan tentunya teristimewa kepada para pemirsa sekalian dimanapun berada. Tentu saya tahu persis bahwa ada penonton YouTube kita dari dalam negeri, bahkan ada yang di luar negeri sana. Mudah-mudahan tetap menikmati salah satu channel YouTube kita ini, Mister Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, tentunya saya selalu sampaikan bahwa channel ini tidak pernah terlepas dari membicarakan persoalan-persoalan komunikasi tentunya. Baik tentunya sifatnya individu maupun sifatnya tentunya yang terkait dengan halayak. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini alhamdulillah tentunya kita berbicara lagi tentang fenomena-fenomena komunikasi. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah komunikasi dakwah kolonial ke milenial. Ya, tentu ini judulnya agak tren ya dengan kondisi sekarang ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini tentu hadir Ustaz kita, pakar kita, yaitu Bapak Ustaz Dr. Haji Andi Muhammad Akmal, SAG MHI. Beliau adalah Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Siasat Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ustaz? Sehat-sehat? Alhamdulillah, Mbak Deceng. Alhamdulillah. Kepada beliau alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Tentunya juga pemirsa sekalian kita berharap semoga demikian juga adanya. Baik para pemirsa sekalian, tentunya kita tidak lama lagi karena ini waktunya agak efektif, tentunya sekitar 15 menit ke depan. Baik para pemirsa sekalian, bagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan berbicara tentang bagaimana dakwah kolonial hingga dakwah ke milenial. Baik, saya langsung saja tanya kepada Bapak Dr. Haji Andi Muhammad Akmal ya. Kira-kira bagaimana ini Ustaz tentang dakwah kolonial dan dakwah milenial ini? Adakah sesuatu yang berbeda dengan prinsip-prinsip mengomunikasikannya ini? Silakan Ustaz Tabe. Ya. Saya ingin memulai dulu. Ya. Ada pandangan dari Montesquieu, Trias Politica Montesquieu, eksekutif, legislatif, yudikatif. Iya betul. Itu masih kurang, tambah satu komunikatif. Oh, komunikatif. Wah, dakwah. Alhamdulillah. Dakwah ya, baik. Ya, Ustaz. Untuk melihat dari segi sisi antara kolonial dengan milenial, ya dari segi bahasa singkatnya kolonial dulu, milenial sekarang. Iya betul. Bisa dari segi metode, bisa juga dari segi materi, dan audiens yang ditujukan dakwah tersebut. Baik Ustaz ya. Kita lanjut. Tentu kalau ada dakwah-dakwah yang milenial ya seperti yang disampaikan Ustaz kita tadi. Tentu pertanyaan saya adalah bagaimana bentuk-bentuk dakwah yang kira-kira milenial itu? Apakah ada perubahan dari dakwah kolonial? Silakan Ustaz. Oke, saya mencirikan dulu. Kalau ciri dakwah kolonial itu umumnya tatap muka offline. Oh ya. Milenial online. Online. Yang kedua, kolonial itu terkesan monolog. Oke. Kalau milenial interaktif. Oh, interaktif. Ya. Kemudian dakwah kolonial itu sifatnya dogmatik dan doktrin. Kemudian kalau milenial inspiring, motivasi dan hiburan termasuk romantis. Oh. Yang keempat, kalau kolonial monoton, milenial banyak variasi dan menggunakan media. Wah, ini luar biasa ini ya. Berarti para pemirsa sekalian tentu kita sudah merasakan ini ya apa yang disampaikan beliau bahwa bagaimana itu dakwah yang ada dakwah istilah kolonial dan ada milenial. Berikutnya Ustaz, tentu terkait dengan dakwah milenial. Kira-kira dakwah-dakwah yang bagaimana ya yang masyarakat milenial ini dia gemari Ustaz ya. Kira-kira mengarah kemana dakwahnya? Ya Ustaz, silakan. Sekarang kan eranya IT. Ya betul. Dan telekomunikasi. Telekomunikasi betul. Sekarang ini dari level bawah sampai level tua, remaja semuanya menggeluti yang namanya media. Media betul. Online. Jadi kita masuk ke sana. Iya. Jadi artinya kita dakwah online-nya via YouTube, TikTok,
Instagram, dan medsos yang lain, dan sifatnya singkat, padat, supaya mereka juga mampu menyerap itu. Oh iya, baik. Terkait dengan dakwah milenial Ustaz ya, tentu ada bagaimana ya, bisa kita mengemas ini dakwah milenial sebagai suatu dakwah yang tentunya digemari oleh sekarang supaya tetap eksis di eranya ya, di era milenial sekarang. Bagaimana kira-kira Ustaz itu ya? Inilah tantangan para mubalik. Oh ya. Tidak ditinggalkan oleh jamaahnya. Iya, betul ya. Karena prinsip komunikasi, prinsip dakwah itu mengajak orang dengan hati, dengan senang, menimbulkan simpati, bukan antipati. Masuk metode yang kita pakai supaya tidak ditinggalkan. Jadi ikuti perkembangan zaman yang update. Karena kita ingin generasi kita tetap update dan menghayati pesan-pesan agama sesuai dengan konteks kekinian. Al-Quranul Karim juga demikian. Kita pakai prinsip sholihun likulli zaman wa makan, mampu beradaptasi di setiap kondisi dan tempat, situasi, kondisi, pandangan jangkauan masyarakat timur. Oh iya. Jadi ini inti yang disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa seorang dai pendakwah tentunya dia harus mengedepankan empati ya, bukan antipati ya. Sehingga jamaah bisa bisa bersahabat begitu ya. Jamaah tidak menjauh dari pendakwah sebagai seorang tentunya komunikator. Namun demikian Ustaz ya, tentu saja ya untuk merawat jamaah kita ini supaya jangan kemana-mana ya. Sebagai mubalik ya di era milenial, sebagai pendakwah, sebagai seorang komunikator ya, penyampai pesan kepada komunikan. Tentu saja ada tips-tips yang jitu Ustaz ya. Ya, kira-kira seperti apa itu Ustaz ya? Silakan. Terima kasih. Jadi yang penting dulu, yang paling utama dan pertama, seorang mubalik memiliki keikhlasan. Keikhlasan, ya. Itu yang pertama saya. Karena itu ada pernyataan dalam bahasa Arab mengatakan ma kharaja minal qalbi wa ta'fil qalbi. Sesuatu yang keluar dari hati yang ikhlas akan mumpuni dan masuk juga mengena pada audiens dengan ikhlas. Yang ikhlas. Satu. Satu. Kedua, kita melihat audiens kita, siapa yang kita hadapi. Anak-anak, pemuda, orang tua, remaja. Ada juga hadis Nabi mengatakan khatibin nas ala qadri uqulihim, berdialoglah dengan audiens sesuai dengan daya tangkap, daya nalar mereka. Dua. Bagaimana kita memilih dan memilah materi yang kita sajikan, ibaratnya sajian makanan, apakah mereka suka? Maksudnya, dalam pesan-pesan agama itu kita dulu mendahulukan yang namanya prinsipil usuliyah. Semua orang pakai, apapun organisasinya. Nanti yang kedua baru furu'iyah. Makanya teknis cabang. Teknis sampai kita berkelahi di cabang, padahal ada usuliyah yang penting di sini. Inilah seorang mubalik memahami juga fikih dakwah. Fikihnya dakwah ya. Baru ke furu'iyah. Nah, kemudian juga bagaimana kita menghindari hal-hal yang kontroversial. Karena ada juga prinsip di antara teman-teman juga dalam pepatah Arab mengatakan khalif orab. Artinya berbuatlah kontroversial, Anda akan terkenal. Situ. Dalam mungkin apa sih salah kamu terkenal. Juga. Jadi ada etika kita pakai. Jadi saya pikir ini sangat menarik ya, apa yang disampaikan oleh Ustaz kita ini, Bapak Dr. Haji Andi Muhammad Akmal ini, bahwa rupanya pendakwah agar jamaahnya tetap dirawat dengan baik tentunya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi Ustaz ya, seperti yang Ustaz sampaikan ini. Saya kira ini merupakan satu tips-tips yang bagus ini sehingga para komunikan ya yang menerima informasi atau audiensnya itu tetap bertahan di tempat, tidak beranjak kemana-mana. Baik Ustaz, kira-kira ini pertanyaan yang terakhir Ustaz ya, terkait dengan tadi dakwah kolonial hingga dakwah milenial. Tentu ada harapan-harapan kita ini ya terhadap jamaah kita ini, audiens kita ini. Kira-kira ada harapan-harapan kunci Ustaz ya sebagai pendakwah dari kolonial ke milenial itu ya. Silakan Ustaz ya. Saya teringat kepada ungkapan dalam bahasa Arab mengatakan lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Bahasa perbuatan, keteladanan lebih mumpuni dibanding bahasa lisan. Di samping kalau seseorang pintar ceramah, lihat keluarganya, lihat tetangganya. Keteladanan yang dipentingkan
ya tuturi handayani, Iya. uswatun hasanah. Iya. Karena dengan keteladanan itu juga, jangan sampai kita kena ayat Allah ada warningnya, lima taquluna ma la taf'alun, Iya. kenapa engkau menceramakan kau tidak pernah perbuat. Itu kan imbas juga. Iya, Yang terkait tapi tadi, Iya. ya keikhlasan, keteladanan. Iya. Nah, alhamdulillah dengan berdakwah berbagai macam varian yang ada Iya. dari kolonial ke milenial ini, niat yang baik kita karena tugas kita semua Iya, sebagai betul. mubalik penyampai, Iya. wa ma arsalnaka illal balagh. Kemudian kita harus yakin bahwa yang kita sampaikan itu baik media tulisan, lisan, media dan sebagainya, yang kita pakai media sosial, itu menjadi amal jariah. Amal jariah. Amal jariah itu Iya. artinya kita tetap mendapatkan pahalanya meskipun kita sudah tidak ada. Iya. Kalau istilah sekarang amal MLM. Oh, multiple marketing. Oh, Jadi amal saleh juga ada Iya. level marketingnya, iya. amal salah juga ada Ada. level marketingnya. Ya di situ yang ada. Jadi sekarang momentum Hari Pahlawan. Iya, betul, betul. Pahlawan kan dari kata pahala. Pahala. Oh, iya. Orang yang banyak pahalanya itu banyak pahlawan. Kan hartawan, Iya. dermawan, Iya. pahlawan. Iya. Orang yang banyak. Termasuk profesi dai, orang yang bergelut di komunikan, Iya. terinspirasi orang mendengarkan termasuk podcast ini, Mr. Koronis, Iya. ini bagian daripada pahlawan Pahlawan. amal jariah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik para pemirsa sekalian, ini walaupun singkat ya, karena ini durasi waktu kita terbatas, tetapi alhamdulillah konten-konten yang akan disampaikan beliau semuanya tercover ya. Nilai-nilai bagaimana itu dakwah milenial ya, kolonial ke dakwah milenial, beliau sudah paparkan itu. Bahwa rupanya di dalam mendakwah ini menyampaikan sesuatu ya, tentu perlu ketulusan ya, dan perlu keteladanan ya. Beliau tadi sudah paparkan itu bahwa tentunya memberikan keteladanan yang baik tentu jauh lebih baik ketimbang dengan memberikan nasihat ya Ustaz ya. Tapi sesungguhnya yang paling paripurna adalah memberikan nasihat dan memberikan keteladanan. Karena orang bisa melihatnya dengan baik ya. Siapa sosoknya, siapa keluarganya, dan siapa tentunya tetangga-tetangganya. Ini menarik sekali para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan kita semua terinspirasi, dan tentunya beliau juga tadi sempat menyentil tentang pahlawan. Tentu kita doakan para pahlawan kita ya Ustaz ya. Mereka lah buat pahala yang begitu banyak sehingga dijuluki pahlawan, rela memperjuangkan bangsa dan negara, bukan cuma tetesan darah penghabisan tetapi nyawa jadi taruhan. Yang penting mencapai namanya kemerdekaan seperti yang kita nikmati sekarang. Baik para pemirsa sekalian, inilah materi kita pada kesempatan ini. Tentunya saya berharap mudah-mudahan ini terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, Bapak Dr. Haji Andi Muhammad Akmal, SAG, MHI. Beliau sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Siasat Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Terima kasih banyak Ustaz sudah hadir di Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Iya. Rupanya Ustaz juga senang dengan kata romantis ya. Iya. Baik para pemirsa sekalian, ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita berharap tentunya akan tetap jumpa pada channel-channel berikutnya dan tentunya konten-konten yang berkait dengan persoalan-persoalan komunikasi. Terima kasih banyak Ustaz atas kehadirannya pada kesempatan ini. Dan pemirsa sekalian, terima kasih banyak atas segala atensinya. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan ini, dan saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.